Pertahanan keamanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Hamkam Rata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga Indonesia, wilayah dan sumber daya nasional yang lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Kami ulangi, setiap ancaman. Pertahanan keamanan rakyat semesta untuk melindungi IPOLEK Sosbud Hankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan tampaknya perlu untuk segera kita persiapkan. Tanpa kita sadari saat ini sedang terjadi perang, bukan secara militer dan ekonomi, tetapi juga perang budaya. Kami akan mengambil salah satu sampel perang budaya yang akan berimbas kepada kepentingan ekonomi dan juga degradasi identitas bangsa terhadap anak muda di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, sebuah waralaba asal Amerika Serikat bekerjasama dengan salah satu boy group asal Korea Selatan, yaitu adalah BTS. Pada hari itu, tagar di Twitter dan sosial media lain mulai pukul 10 pagi hingga 11 malam ramai dengan tagar boy group BTS, mulai dari antrian hingga berkilometer jauhnya. Mayoritas manusia-manusia bangsa yang berprofesi sebagai ojol mengantri berjam-jam di beberapa daerah bahkan sampai ricuh, sehingga aparat dan petugas sampai turun tangan untuk mengurai kerumunan di masa pandemi. Ini adalah salah satu efek gerakan K-Wave. Korean Wave atau K-Wave atau disebut dengan Hallyu adalah invasi budaya melalui dunia hiburan seperti musik, drama, dan variety show yang menyajikan budaya-budaya Korea. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pecinta budaya Korea. Mulai dari fashion, make up, Korean skincare, makanan, gaya bicara, bahkan bahasa. Dan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa di akhir dekade 90-an, ketika sebagian besar Asia mengalami krisis keuangan, Korea Selatan justru membentuk Kementerian Kebudayaan dengan departemen khusus K-pop. Mereka juga membangun auditorium konser raksasa dan mengatur noreabang atau bar karaoke mereka demi melindungi copyright atau identitas dari industri K-pop mereka. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Korea Selatan dengan memberdayakan popularitas artis mereka. Contoh lain, pemerintah Korea Selatan mampu menjadikan sebuah halte bis daerah terpencil, bekas tempat syuting video klip sebuah idol group di daerah pantai yang terpencil sebagai objek wisata populer. Idol group adalah sebuah tools. Mereka adalah alat negara untuk kepentingan ekonomi. Budaya adalah senjata. Budaya adalah senjata. Budaya adalah senjata. Jika budaya Korea Selatan sudah masuk ke setiap sendi masyarakat kita melalui drama, lagu, produk makeup, dan produk-produk yang lainnya, di manakah posisi bangsa kita? Apakah kita sebagai negara konsumen saja? Sebagai negara penikmat? Jika anak muda Indonesia hafal setiap nama member idol, sapaan sehari-hari, bahkan adab insayejol Korea, tapi tidak mengerti sapaan dan adab daerah masing-masing, ini adalah masalah kebangsaan yang cukup serius. Ini adalah ancaman. Boleh anak muda menikmati kearifan budaya negara lain di era tanpa batas ini, boleh. Sebatas masih mengingat dari mana sebenarnya kita berasal. Sebelum K-Wave, kita juga pernah dibombardir dengan gelontoran budaya-budaya asing seperti pop dan Hollywood Amerika Serikat, anime, dan juga komik-komik Jepang. Tetapi kita masih bisa menunjukkan resistensi. Dan di era lintas informasi cahaya seperti saat ini, gelombang K-Wave memukul cukup telak di dalam sendi berbudaya anak-anak muda di Indonesia. Apakah pemuda Indonesia tahu epos Lagaligo asal Sulawesi? Apakah mereka tahu epos Panji Semirang asal Jawa adalah warisan dunia UNESCO yang diterjemahkan ke dalam 4 bahasa di 4 negara berbeda? Jika tidak, ini adalah ancaman. Melihat contoh kasus yang kami sebutkan, bisa dibilang pertahanan rakyat semesta perlu ditanamkan dan ditumbuhkan untuk mempertahankan IPOLEK Sosbud Hankam sebuah bangsa. Pertahanan rakyat semesta tidak hanya di bidang militer, tapi juga ekonomi dan budaya. Ekonomi dan bisnis tidak hanya melulu komoditas saja. Transaksi komoditas antar negara bisa di-up melalui invasi budaya yang terstruktur. Budaya adalah salah satu wahana di dalam industri kreatif. Industri kreatif sebuah bisnis yang suitable dan sangat cocok di masa digital seperti sekarang. Bayangkan,
jika ada satu saja kebudayaan Indonesia, entah itu dalam bentuk komik, film, lagu, yang kemudian disusun secara sistematis agar produk-produk lain asal Indonesia bisa masuk ke pasar dunia seperti otomotif, komoditas, food and beverage, tenaga kerja, konsep entertainment dengan segala faktor pendukung seperti lighting milik kita sendiri, sound milik kita sendiri, sistem pemasaran tiket dengan aplikasi buatan anak bangsa sendiri, dan segala 12 lapis atas dan bawahnya, maka K-Wave bisa kita kalahkan dengan Indo Tsunami. Selama ini film-film Indonesia yang mendunia seperti The Raid, The Night Come For Us, atau musisi Indonesia yang mendunia seperti Anggun C. Sasmi, Sandy Sondoro, mereka semua bergerak secara sporadis, tidak tersistemasi, tidak tersistem sebagai wahana ekonomi bangsa untuk mempengaruhi masyarakat dunia. Untuk itulah dibutuhkan peran sendi bangsa dan masyarakat untuk menghidupkan kembali pertahanan rakyat semesta melalui berbagai alat pertahanan negara, bisa melalui ekonomi ataupun budaya. Kami tunggu Anda di Indonesia Hebat Bootcamp menuju Indonesia lebih gemilang.